Sobat Mr. Don dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Surabaya ya. Ini kedatangan tamu istimewa. Kebetulan kita berada di satu hotel ya ini ya. Iya. Dirahasiakan hotelnya di mana. Yang jelas kita berada di satu kamar ya. Kedatangan tamu istimewa ya, pasca kurang lebih 5 hari mendampingi atlet ya kontingen Universitas PGRI Kanjuruhan Malang yang berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi ya, Pomprov ketiga tahun 2025. Tentu wilayahnya adalah wilayah Jawa Timur. Siapa dia yang kita undang malam ini? Yang tidak asing lagi di tataran para pendekar pencaksilat. Sepak terjangnya luar biasa, rekam jejaknya terukur, sehingga yang bersangkutan ini dipercaya sebagai official pada Pomprov kali ini. Namanya adalah Bro Budi. Luar biasa ya. Bro Budi ini cukup unik ya, mulai model rambut ya sampai urusan teknis. Kalau sudah dipercaya memegang suatu amanah atau kepercayaan, Budi selalu tuntas dan ikhlas. Bro, gimana bro kabarnya hari ini? Baik ya. Sudah berapa hari di mana? Di Surabaya. Kurang lebih 5 hari. 5 hari ya. Bro Budi ini 5 hari di Surabaya. Tentu ngapain saja di Surabaya, apa saja yang telah diperoleh, lalu bagaimana harapannya? Ini dia, Bro Budi akan menjelaskan lebih lanjut. Jangan kemana-mana. Oke. Silakan Bro Budi memperkenalkan diri dulu. Oke. Biar tahu para penonton pemirsa. Ya, betul. Sebelumnya selamat malam bagi semua yang di luar yang menonton nanti video ini. Mungkin saya Budi. Budi siapa ini? Budi Anduka, Budi. Saya Budi Ege. Budi Ege, bukan ini Budi ya. Budi Ege. Budi Ege luar biasa ya. Saya dari mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dan ini sebagai beliau ini dosen terbaik saya. Dosen kalau di kelas sebut. Nah, kalau di kelas. Ya, kalau di kamar ini begini teman ya, tapi bukan teman tidur ya, teman-teman ya. Bahaya ini. Mungkin itu. Oke. Apa yang membuat Bro Budi ya dipercaya sebagai official ya, sekaligus pelatih ya dalam kontingen Unikama di ajang Pomprov ya Jawa Timur ini? Oh iya, mungkin langsung saja. Kenapa kok dipercayakan sebagai official dan juga untuk mendampingi teman-teman sampai di provinsi, lebih tepatnya di Surabaya? Betul. Mungkin yang pertama itu mungkin dilihat juga dengan jejak-jejak lama begitu. Yang pertama karena saya juga kan sebagai mahasiswa, bukan cuma sekedar mahasiswa, tapi saya juga ikut serta terlibat dalam UKM internal kampus. Yang pertama itu lebih tepatnya UKM sendiri. Oke, pernah jadi ketua umum ya? Pernah, 2023 terakhir. 2023 Bro Budi jadi ketua umum UKM Perisai Diri. Betul. Itu bagian dari IPSI ya? Ya, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ikatan Pencaksilat Nasional Indonesia. Bagaimana kiprah Budi di UKM PD sehingga ya kembali itu tadi dipercaya menjadi official? Oke, mungkin yang pertama itu karena saya juga sebagai ketua UKM, dan sebelum itu sebagai ketua UKM mungkin saya juga sudah sering turun-turun event dan segala macam, dan juga bisa untuk memahami kondisi lapangan seperti apa. Dan juga sebagai ketua UKM mungkin untuk mengenai teknis di lapangan terkait dengan pencaksilat mungkin ya sudah memahami lah istilahnya begitu. Sudah memahami mengenai peraturannya semacam bagaimana, dan juga itu dari setiap setiap sebagai orang pencaksilat tentunya pas
pasti sudah tahu. Ya. Nah, karena kenapa kok bisa saya sampai di sini dan juga dipilih sebagai official buat teman-teman yang ikut Pemprov di Surabaya, karena saya sebagai ketua M dan juga pengalaman ikut event ya, maupun event kabupaten punya, provinsi juga pernah. Terakhir juara berapa? Saya event yang diikuti? Event itu tentunya di Blitar dulu. Juara berapa itu? Juara 3. Juara 3 ya. Juara 3. Dan hari ini teman-teman semuanya, Bro Budi itu jadi official ya. Nah, bagaimana Bud perjalanan selama mendampingi para pendekar ini ya, pencaksilat? Ya, dengar-dengar saya dapat kabar tadi anak asuhan dari Bro Budi ini mampu menyabet juara 2 ya, pencaksilat ya, atau cabur pencaksilat di Pemprov ini. Ya. Mungkin yang pertama untuk atlet dari Unikama yang 4 ini khususnya Presendiri, tapi semua atlet dari setiap cabur terbaik semua, tapi khusus dari Presendiri itu top, sangat terbaik semua. Oke. Untuk pencaksilat untuk atlet, tapi memang ada beberapa atlet yang memang perlu untuk ditingkatkan lagi dan dievaluasi ya. Dievaluasi. Betul. Dievaluasi karena dari 4 atlet ini tidak semuanya sampai di final. Yang juara itu kategori apa? Atau golongan apa begitu? Oh ya. Kriteria mungkin. Yang sampai final ini itu masuk di kategori dewasa tentunya. Dia main di kelas A. Putri. Oke. Cewek ya, perempuan ya? Iya, perempuan. Oh, mantap. Dan juga yang lebih menarik, dia mahasiswa PPGN. Itu. Mahasiswa PPGN, prodi paling keren. Bukan cuma tentang sosial, tapi di dunia persilatan juga top. Oke, Budi. Apa harapan Budi selaku official yang ke depan dengan membaca, menganalisa hasil Pemprov kali ini, sehingga kontingen Unikama di ajang Pemprov yang akan datang jauh lebih tertantang gitu ya, jauh lebih mengerikan melihat kontingen Unikama ini sebagai lawan terbaik dari para atlet yang lain gitu. Oke, mungkin harapan dari saya bagi teman-teman yang kemarin itu sebagai pembelajaran, sebagai PR yang perlu untuk ditingkatkan lagi, karena ada kekurangannya itu. Jadi yang kurang itu yang perlu untuk ditambahkan. Nah, untuk kedepannya lagi supaya mahasiswa dari Unikama itu sendiri supaya jadi lebih kuat lagi dalam pertarungan pencaksilat, mungkin yang pertama dipersiapkan lagi dari segi latihan, konsisten, disiplin, sehingga betul-betul mempersiapkan diri dan juga layak untuk diturunkan di ajang-ajang yang bergengsi ini, tentunya di provinsi itu, karena dihadir dari setiap kampus untuk nasional punya. Ya, selain mempersiapkan diri, latihan dan seterusnya, kira-kira apa yang harus disiapkan juga oleh pihak kampus ya? Sehingga para pendekar kanjuruhan ya, namanya pendekar kanjuruhan ya. Betul. Ini betul-betul tampil seprima mungkin ya, sehingga ekspektasi ke depan jauh melampaui harapan ya, jauh melampaui batas-batas keinginan mungkin ya. Oke. Mungkin yang perlu untuk diperhatikan dari pihak kampus, tentunya yang memang yang naungi dari setiap UKM, tentunya bagian kemahasiswaan yang pertama. Nah, dari kemahasiswaan yang pertama itu harus ada semacam dampingan dari setiap UKM, mungkin sebulan sekali, dan juga fasilitas dari setiap UKM. Oke. Itu mungkin dari fasilitas dari setiap UKM terjamin, dan juga dari setiap atlet untuk yang memang layak untuk diturunkan itu yang betul-betul dipersiapkan dengan matang dan siap untuk bertempur dengan amunisi yang sudah ada, termasuk siap dananya juga dan dananya itu ada tidak. Oke, baik sahabat Mr. Don, inilah sekelumit ya bagaimana seorang official mendampingi para atletnya ya.
tidak cukup hanya sekedar mampu bertarung, tetapi juga harus memiliki rekam jejak yang bagus, terutama soal teknis dan strategi. Ya, itu malam ini yang kita bisa perbincangkan di hotel yang cukup yang cukup istimewa. Itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Saya Ramadan dan dan saya Budi Ege pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam olahraga. Salam olahraga.